Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Christian Wenendi Wolol. Saat ini saya menjadi dosen pembimbing 2 dengan mahasiswa atas nama Anissa Astasasi dengan judul penelitian pengaruh knowledge management dan budaya organisasi terhadap OCB pada karyawan dinas X. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para yang terhormat, Ketua Sidang, Sekretaris, dan anggota Dewan Penguji, serta dosen pembimbing saya yaitu Profesor Dr. Dewi Susita, MSI, dan Dr. Christian Wiradendi Wolor, SEMM. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Anissa Astasasi dengan nomor induk mahasiswa 821516263, konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang telah saya susun dengan judul penelitian Pengaruh Knowledge Management dan Budaya Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior pada karyawan dinas X. Bab 1, latar belakang. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk mempertahankan kelangsungan organisasi agar dapat bersaing di era globalisasi serta kemajuan revolusi industri 4.0 seperti saat ini. Organisasi harus mengimbanginya dengan meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusianya. Selama masa pandemi COVID-19 yang dimulai sejak awal tahun 2020, pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan social distancing dan lockdown. Himbauan untuk work from home bagi sebagian besar instansi pelayanan publik meniadakan segala aktivitasnya dan memberi himbauan kepada masyarakat agar tetap berada di rumah dan mengurangi aktivitas di luar. Pembatasan aktivitas pelayanan publik secara langsung, maka dari itu dilakukan pelayanan publik secara online. Hal tersebut menjadi salah satu fenomena yang harus dihadapi karena terhambatnya pelayanan publik. Pegawai secara formal melakukan pekerjaan yang harusnya dikerjakan, selain itu terdapat juga pegawai yang melakukan pekerjaannya tidak seharusnya dikerjakan. Nah, perilaku tersebut dinamakan extra role atau perilaku ekstra. Peran tersebut adalah termasuk ke dalam Organizational Citizenship Behavior atau yang kita kenal sebagai OCB. Pada wawancara yang saya lakukan di tahun 2001, terdapat fakta OCB rendah, yaitu pertama, kurang adanya kreativitas dan inovasi pada karyawan karena bekerja dengan hanya menerima perintah dari atasan saja. Yang kedua, kurangnya wawasan untuk melihat keluar. Para karyawan itu kurang berinisiatif dalam mencari informasi untuk melakukan pelatihan keterampilan dan seminar yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Yang ketiga, tidak adanya peningkatan kinerja yang signifikan dan merata. Keempat, karyawan membantu atau melibatkan diri pada pekerjaan yang bukan bidangnya atas dasar finansial, bukan kemauan diri sendiri atau kemanusiaan. Yang kelima, kurangnya pegawai yang sarjana sesuai dengan bidang pekerjaannya mereka. Lalu saya melakukan prasurvei dengan 7 variabel, yaitu yang pertama gaya kepemimpinan, kedua persepsi dukungan organisasi, ketiga komitmen organisasi, keempat knowledge management, kelima kepuasan kerja, keenam budaya organisasi, dan ketujuh motivasi. Dari jumlah 30 orang, diperoleh indikasi masalah dilihat dari variabel yang dapat menjadi faktor rendahnya OCB, terdapat pernyataan tidak setuju paling banyak pada knowledge management sebanyak 60% dan budaya organisasi sebanyak 53,3%. Berdasarkan latar belakang tersebut, muncullah rumusan masalah. Yang pertama, apakah knowledge management berpengaruh terhadap OCB di dinas X? Yang kedua, apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap OCB di dinas X? Lalu tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis pengaruh knowledge management terhadap OCB di dinas X. Yang kedua, menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap OCB di dinas X. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat praktis. Bagi lembaga dapat dijadikan referensi untuk menetapkan kebijakan yang sehubungan dengan upaya peningkatan OCB. Bagi akademisi, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara nyata terkait dengan upaya peningkatan OCB melalui knowledge management dan budaya organisasi. Kedua, manfaat teoritis. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan terhadap peningkatan OCB dan sebagai referensi berkelanjutan dalam penelitian tentang pengaruh knowledge management dan budaya organisasi terhadap OCB.
Untuk kebaruan penelitiannya, perbedaan dalam penelitian ini merupakan kombinasi variabel yang belum ditemukan kesamaan yang signifikan pada jurnal dan objek penelitian lainnya. Penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan atau instansi objek, sedangkan peneliti menggunakan pegawai dinas X di kota Palembang. Pada bab 2 terdapat kajian teori X1, yaitu knowledge management. Menurut Robbins, knowledge management didefinisikan sebagai proses pengkoordinasian dan pengintegrasian aktivitas-aktivitas sehingga dapat diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melalui orang lain. X2, budaya organisasi. Menurut Colquitt, budaya organisasi merupakan berbagai pengetahuan sosial dalam sebuah organisasi mengenai aturan, norma, dan nilai-nilai yang membentuk sikap dan perilaku karyawan. Y. OCB. Menurut Colquitt, OCB didefinisikan sebagai aktivitas sukarela dari karyawan yang mungkin tidak dihargai, tapi berkontribusi pada organisasi dengan meningkatkan kualitas keseluruhan pengaturan atau konteks di mana pekerjaan berlangsung. Selanjutnya di bab 2 terdapat hasil penelitian relevan yang diambil dari 20 penelitian. Yang pertama, pengaruh tingkat quality of work life dan knowledge management terhadap OCB dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT Graindo Media Tama. Berdasarkan hasil uji hipotesis, secara parsial dapat disimpulkan bahwa knowledge management berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Knowledge management secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB melalui kepuasan kerja pada PT Graindo Media Tama Padang. Yang kedua, pengaruh kepuasan kerja dan budaya organisasi terhadap OCB di PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap OCB. Ketiga, pengaruh budaya organisasi terhadap organizational citizenship behavior dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT Jatim Indo Lestari. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap OCB dan budaya organisasi berpengaruh terhadap OCB dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Keempat, analyzing the role of empowerment in mediating effect of knowledge management on OCB. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa knowledge management memiliki pengaruh yang signifikan pada mediasi OCB oleh pemberdayaan. Nah, dengan demikian, OCB dapat ditingkatkan melalui pengetahuan dan pengelolaan dan pemberdayaan. 5. Influence of personality, leadership, and organizational culture of organizational citizenship behavior to improve employee performance at PT Cahaya Riau Mandiri Pekanbaru. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel budaya organisasi terhadap OCB. Yang keenam, pengaruh kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadap organizational citizenship behavior dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi. Dari data tersebut, hasilnya menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan komitmen organisasi mempengaruhi OCB secara positif. Dan komitmen organisasi bertindak sebagai mediator parsial antara budaya organisasi dan OCB. Yang ketujuh, pengaruh keadilan organisasi dan budaya organisasi terhadap perilaku kewargaan organisasi melalui komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Hasil dari penelitian ini yaitu hubungan antar budaya organisasi dan perilaku kewargaan organisasi atau OCB berpengaruh negatif karena angka probabilitas nilai alfa di bawah 0,5. Yang kedelapan, does organizational commitment mediate the impact of organizational culture and impersonal communication on organizational citizenship behavior? Pada penelitian ini, hasil yang ditemukan yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap OCB. Kesembilan, ada the influence of organizational culture and compensation towards organizational citizenship behavior and its impact on turnover intention of the internal employee of Matahari Department Store. Hasil dari penelitian ini yaitu
menyatakan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap OCB dan budaya organisasi memiliki pengaruh negatif tidak langsung pada niat berpindah melalui OCB. 10. Pengaruh budaya organisasi terhadap OCB dengan pemediasi komitmen afektif di Sekretariat Kabupaten Badung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap OCB. Ke-11. The effect of organizational culture and job satisfaction or organizational commitment, organizational citizenship behavior, and intention to live. Hasil penelitian menunjukkan budaya organisasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Ke-12, pengaruh budaya mutu, tingkat quality of work life, dan knowledge management terhadap OCB. Studi pada karyawan PT Avian Avia. Hasil penelitian membuktikan bahwa budaya mutu, QWL, dan knowledge management baik secara parsial maupun stimulan memiliki kontribusi signifikan pada OCB. 13. Investigating the effect of OCB and organizational productivity on knowledge management of employee of Sport and Youth Department of East Azerbaijan Province. OCB has positive and significant effect on the knowledge management of employees of Sport and Youth Department of East Azerbaijan Province according to the result. 14. Studying new views of organizational citizenship behavior on knowledge management in executive system of Gualan Province, Iran. The conclusion that the relation between knowledge management and OCB is significant. 15. The effect of organizational culture, organizational justice, and organizational commitment on OCB. The results show that organizational culture, organizational justice, and organizational commitment had a positive and significant effect on OCB, either particle or stimulationally. 16. The effect of transformational leadership, religiosity, job satisfaction, and organizational culture on OCB and employee performance in the Regional Office of National Institute of Public Administration Republic of Indonesia. It is concluded that OCB has become the mediating and significant variable among the religiosity and organizational culture variables, which then significantly influence employee performance. 17. Implication of job satisfaction, organizational commitment, and organizational culture on organizational citizenship behavior in electrical professional organization in Indonesia. The result explained that both organizational commitment and organizational culture affect positive organizational citizenship behavior while job satisfaction does not. 18. The influence of organizational commitment, work satisfaction, and organizational culture to OCB. The results show that organizational culture does not have any positive effect on OCB. Furthermore, job satisfaction has positive effect on OCB. 19. Effect of organizational culture on OCB with organizational commitment as a mediator. These results show the organizational culture can influence direct OCB but not maximally. 20. Regression analysis of organizational learning and knowledge management on OCB. The results show that three components of organizational learning, knowledge management, and OCB are in a desirable status at General Administration of Sport of Kermanshah Province. Also, there is a significant relationship between the components of the research. Selanjutnya terdapat kerangka teori. Yang pertama, knowledge management terhadap OCB. Dari penelitian Pujianto 2021 diperoleh bahwa hasil knowledge management terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap OCB. Penelitian Suryana 2020 menunjukkan hasil yang membuktikan bahwa knowledge management mampu memberikan kontribusi yang signifikan pada OCB. Angazi 2016 menyatakan bahwa knowledge management memiliki hasil yang signifikan terhadap OCB. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diduga adanya pengaruh signifikan dari knowledge management terhadap OCB. Yang kedua, budaya organisasi terhadap OCB. Penelitian Arumi 2019 dan Suryadi 2017 menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku OCB. Pashib 2015 menyatakan bahwa terdapat hubungan yang lemah antara budaya organisasi dengan OCB. Beberapa penelitian lain menunjukkan hubungan yang signifikan antara budaya organisasi dan OCB, yaitu Patra dan Hafiz Aima 2018.
Aldrin dan Yunanto 2019 menemukan bahwa meskipun karyawan merasa positif tentang budaya organisasi, hal itu tidak secara otomatis mendorong mereka untuk melakukan OCB. ASMI 2021 menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap OCB. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat diduga adanya pengaruh signifikan dari budaya organisasi terhadap OCB. Pada hipotesis penelitian, terdapat kerangka teori dengan knowledge management sebagai X1 memiliki indikator knowledge discovery, knowledge capture, knowledge sharing, dan knowledge application. Budaya organisasi sebagai X2 memiliki indikator, norma, nilai dominan, aturan, dan iklim organisasi. OCB sebagai Y memiliki indikator altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy, dan civic virtue. Hipotesis yang dibentuk dari hasil penjabaran kerangka teori adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama, knowledge management tidak berpengaruh terhadap OCB, dan knowledge management memiliki pengaruh terhadap OCB. Hipotesis kedua, budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap OCB, dan budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap OCB. Bab 3, metode penelitian, waktu dan tempat. Waktu penelitian ini berlangsung dari Mei 2021 sampai Desember 2022. Tempat penelitiannya berlangsung di Dinas X, di Jalan Nyoman Ratu nomor 1271, Sungai Pangeran, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono 2017, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme, digunakan untuk meneliti dan pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dan sampel. Populasi. Menurut Sugiono 2017, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Dinas X yang berjumlah 90 orang. Sampel. Menurut Sugiono 2017, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil harus betul-betul mewakili. Sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah sampel jenuh karena jumlah populasi tidak lebih besar dari 100 orang responden. Maka, penulis mengambil 100% dari jumlah populasi yang ada pada Dinas X, Kota Palembang, yaitu sebanyak 90 orang responden. Dengan demikian, penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian sebagai unit observasi disebut teknis sensus. Pengumpulan data. Data primer. A. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sekumpulan pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden. B. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan ketika mengetahui informasi apa yang diperlukan. Data sekunder. A. Dalam penelitian ini, peneliti diberikan data pendidikan karyawan Dinas X. B. Pengumpulan data yang diperoleh dari buku, tesis, skripsi, jurnal, dan artikel penelitian terdahulu untuk mendukung data sekunder yang diberikan berkaitan dengan penelitian ini. Instrumen penelitian. OCB merupakan perilaku individu yang bersifat diskresioner, tidak secara langsung atau eksplisit diakui oleh sistem penghargaan formal, dan secara agregat akan mendorong fungsi organisasi lebih efektif. Variabel OCB, menurut Susita 2020, mempunyai indikator altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy, civic virtue dengan skala Likert. Knowledge management dapat didefinisikan secara sederhana, yaitu melakukan apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan sebesar-besarnya sumber daya pengetahuan. Variabel dari knowledge management, menurut Rosita et al. 2022, mempunyai indikator knowledge discovery, knowledge capture, knowledge sharing, dan knowledge application dengan skala Likert. Budaya organisasi adalah nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi, dan cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dengan mempengaruhi cara mereka bertindak. Variabel budaya organisasi, menurut Zahriya 2015, mempunyai indikator norma, nilai dominan, aturan, iklim organisasi dengan skala Likert. Metode analisis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan perangkat lunak Statistical Product and Service Solution atau SPSS untuk menganalisis data. Uji validitas. Digunakan untuk mengukur sejauh mana instrumen kuesioner yang digunakan peneliti cocok dengan penelitian.
Uji reliabilitas untuk menguji instrumen dalam kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali ataupun menggunakan objek penelitian yang sama, maka dibutuhkan uji reliabilitas. Cronbach-Alpha, jika nilai Cronbach-Alpha lebih dari 0,6, maka instrumen reliable. Sedangkan nilai Cronbach-Alpha di bawah 0,6, maka instrumen tidak dipercaya. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu model regresi. Yang pertama ada uji normalitas. Untuk menguji model regresi dalam variabel bebas dan variabel terikat, pendistribusian terjadi secara normal atau tidak. Yang pertama, jika nilai signifikasi di atas 0,05, maka data tersebut dapat dikatakan terdistribusi secara normal. 2. Jika nilai di bawah 0,05, maka data tersebut dapat dikatakan tidak terdistribusi secara tidak normal. Kedua, uji linearitas untuk menguji apakah kedua variabel memiliki hubungan yang linear, maka digunakanlah uji linearitas dengan cara test for linearity dengan taraf signifikasi 5% dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka kedua variabel memiliki hubungan yang linear. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka kedua variabel memiliki hubungan yang tidak linear. Yang ketiga, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independence. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Yang pertama, jika nilai tolerance kurang dari 0,10 berarti nilai VIF di atas 10, maka dalam model terjadi multikolinearitas. Kedua, jika nilai tolerance di atas 0,10 berarti nilai VIF di atas 10, maka dalam model tidak terjadi multikolinearitas. Keempat, uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan yang lainnya. 1. Jika nilai R lebih dari 0, artinya telah terjadi hubungan yang linear positif, yaitu makin besar nilai variabel X, makin besar pula nilai variabel Y. Atau makin kecil nilai variabel X, maka makin kecil pula nilai variabel Y. Kedua, jika nilai R kurang dari 0, artinya telah terjadi hubungan yang linear. Jika negatif, yaitu makin kecil variabel X, maka makin besar variabel Y. Atau makin besar nilai variabel X, maka makin kecil pula nilai variabel Y. Ketiga, jika R sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dengan variabel Y. 4. Jika nilai R sama dengan 1 atau R sama dengan minus 1, artinya telah terjadi hubungan linear sempurna berupa garis lurus, sedangkan untuk nilai R yang makin mengarah ke angka 0, maka garis makin tidak lurus. Analisis regresi. Yang pertama, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda adalah regresi di mana variabel terikat Y dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel bebas X, X1, X2, X3, Y, dan seterusnya, dan masih tetap menunjukkan diagram hubungan lurus atau linear. Kedua, uji statistik T. Pengujian uji T secara parsial digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pertama, jika nilai signifikan T kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat hubungan signifikan di antara satu variabel independence dengan variabel dependent. Kedua, jika nilai signifikan T lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan di antara satu variabel independen dengan variabel dependen. 3. Uji koefisien determinasi R kuadrat bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat baik secara parsial maupun stimulan. Yang pertama, jika nilai R kuadrat atau nilai signifikansi mendekati 1, maka hampir semua informasi yang dibutuhkan diberikan oleh variabel independen untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Kedua, jika nilai R kuadrat atau nilai signifikansi mendekati 0, maka hampir semua informasi yang diberikan oleh variabel independen terbatas untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.